guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil analisis film dari kelompok 6. Kami menganalisis film Imperfect. Selamat menyaksikan. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu lagi ya. Iya, Ingat lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kejana ingin mimpimu. Wah, perut pengen gue gunting deh rasanya. Kok lu pakai amplop itu sih? Ikan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Terus gue udah pernah pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Amin. Cariin saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak-zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu nggak bakal ngerti. Gue udah bilang sama lo kan? Gak usah gangguin anak kos cokap gue. Kadangkala tak menyapa untuk tak baik-baik. Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini nggak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya? Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya? Yoi. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau abis diurut. Kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Fitri Nuraini. Lalu yang kedua ada Hufaz Muhammad Zaki. Dan yang terakhir ada Maira Sandriana. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap tokoh Rara yang diperankan oleh Jessica Mila. Rara di film Imperfect ini merupakan tokoh utama yang mempunyai visi kurang menarik. Dalam keluarganya, ia memiliki ibu, adik perempuan, dan ayah yang sudah meninggal sejak Rara remaja. Rara juga mempunyai pacar yang bernama Dika. Jadi, sifat atau karakter Rara pada awalnya kurang percaya diri namun sangat baik dan perhatian. Bahkan, Rara sukarela mengajar anak-anak yang kurang mampu di sebuah tempat yang kumuh. Namun sifat-sifat tersebut perlahan meluntur ketika Rara mulai berubah memperhatikan penampilannya dan menjadi cantik. Rara mulai menjadi sedikit egois dan tidak menghargai apa yang ia punya. Sebelumnya, Rara selalu didiskriminasi, dipojokkan, diejek, dan tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitarnya hanya karena fisiknya yang kurang menarik. Jadi, saat menjadi cantik dan mulai dipedulikan oleh orang-orang, Rara pun mulai menginginkan lebih. Hal tersebut terjadi karena Rara mengejar apa yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan atau pernah ia miliki. Perubahan sikap itu pun membuat Dika, pacarnya, dan Faye, sahabat terdekatnya, menjadi kecewa. Dari kecil hingga dewasa, banyak yang mengejek Rara perihal fisiknya. Itu membuat Rara mengecap konsep dirinya menjadi negatif. Ia meyakini bahwa dirinya lemah, tak berdaya, tidak kompeten, gagal, malang, tidak disayang, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Hal tersebut perlahan-lahan terus mengikis kepercayaan diri Rara. Setelah mengalami banyak konflik dan perubahan, Rara mulai mengatasi masalahnya dan menunjukkan pemahaman tentang dirinya sudah masuk tanda-tanda konsep diri positif. Kemudian Rara menemukan kepercayaan dirinya. Orang bernama Dika. Dia di film ini sebagai pacar dari sang pemeran utama. Ia merupakan seorang fotografer. Sifat yang ia miliki itu humoris, ekspresif, aktif, karena Dika merupakan seorang yang gigih dan tekun, yang dimana ia menjadi tulang punggung dari keluarganya. Hal yang melatar belakangi adanya karakteristik tersebut
Semua berawal dari ibunya yang terlilit akan hutang yang sangat banyak, dan pada saat itu dia sedang tidak mempunyai apa-apa. Lalu juga saat dimana sang pacar yang sikapnya berubah terhadap dia, dan dia merasa tidak dihargai oleh sang pacar. Lalu respon dari pemeran lainnya itu sangat baik kepada Dika, karena ada salah satu temannya yang membantunya untuk Dika melunasi hutangnya tersebut, dengan cara memberikan jobnya jika ia tidak berminat untuk mengambilnya. Dan juga sang pacar yang menjadikannya fotografer di perusahaannya, yang menjadikan Dika bisa melunasi hutang-hutang ibunya yang banyak. Lalu respon ke diri sendiri. Selain itu, Dika juga memiliki psikologis yang terganggu akibat memikirkan keluarganya yang sedang terlilit oleh hutang. Dan juga psikologis dia terganggu ketika dia merasa tidak dihargai oleh sang pacar. Hal ini membuat dia selalu bersedih hati dan tidak bisa mengontrol emosinya. Cara ia mengatasi hal tersebut adalah dengan mencari solusi agar dapat membantu orang tuanya untuk mencari uang dan melunasi hutangnya. Lalu kekurangan Dika yaitu dia kurang bisa untuk mengontrol emosinya di saat pemikirannya tidak sama dengan orang lain. Dan kelebihan yang dimiliki oleh Dika, dia merupakan orang yang tekun dan berbakti kepada ibunya, yang dimana ia merupakan salah satu tulang punggung keluarga, dan ia setia terhadap sang pacar. Konsep diri yang dimiliki oleh Dika yaitu satu pandangan, dikarenakan Dika merupakan orang yang memiliki semangat, berbakti kepada orang tua dan rajin dalam bekerja, dan bisa membantu orang tuanya untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Lulu merupakan sosok yang penurut, bahkan sangat penurut, dan dia digambarkan memiliki fisik yang sempurna, yakni tinggi, putih, cantik, langsing, dan menjadi anak kesayangan mamahnya. Nah, respon lain terhadap tokoh Lulu ini ada pada kakaknya, Rara. Kakaknya ini sering dibanding-bandingkan dengan Lulu karena Lulu ini memiliki kesempurnaan dalam hal fisik gitu ya, yang dilihat sama mamahnya, karena mamahnya juga dulu model, jadi mamahnya itu seperti ingin menjadikan anak-anaknya seperti dia begitu. Dan Rara tidak memenuhi itu. Akhirnya Rara memiliki perasaan-perasaan yang merasa dianaktirikan, merasa tidak berharga, yang juga menurut saya dari hasil analisis itu berpengaruh terhadap Lulu. Dia jadi tidak enak kepada kakaknya, tapi dia juga tidak bisa menolak apa kata mamahnya karena dia sangat penurut anaknya tadi. Dan dia juga mempunyai seorang pacar yang bernama George, yang mana dia ini seorang seleb media sosial. Jadi kan semua sorotan-sorotan yang ada pada penggemar pacarnya ini juga menyoroti Lulu. Apapun yang dilakukan, apa yang ada di tubuhnya, yang melekat di tubuhnya, gaya rambutnya lah, kemudian juga baju yang udah dipakai juga kadang diprotes sama pacarnya ini. Dan Lulu itu menjadi tidak percaya diri. Dia merasa minder. Setiap kali pacarnya mengkritik, dia selalu merengut, karena kita juga bakal mengerti perasaan Lulu yang diatur sama orang lain. Padahal itu hak dia, hak saya sendiri loh, mau pakai apa, mau kayak gimana, gaya rambut saya terserah saya gitu kan. Lulu ini memiliki konsep diri yang negatif. Kenapa negatif? Karena walaupun fisiknya sempurna, cantik, putih, tinggi, langsing, tapi itu tidak menjamin seseorang bisa percaya diri akan penampilannya, akan dirinya sendiri. Dia tetap merasa kurang karena terlalu banyak mendengarkan apa kata orang. Dia terlalu banyak mendengarkan dan memasukkan ke dalam pikiran, ke dalam hatinya komentar-komentar orang lain. Tidak dia saring mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia langsung melihat kekurangan dirinya. Tidak ada prinsip teguh gitu di dalam dirinya, konsep dirinya. Namun setelah mamahnya menceritakan kenapa mamahnya ini yang menekankan kepada anaknya untuk menjaga pola makan, terus juga ingin anaknya seperti mamahnya, maka disitulah mereka paham dan ada komunikasi antara mereka bertiga sehingga mereka mengerti kenapa itu bisa terjadi. Akhirnya di situ Lulu pun sadar dan mencintai ketidaksempurnaannya untuk bisa merasa sempurna, untuk bisa percaya diri. Di situ dia mulai memiliki konsep diri yang positif setelah dia berhasil untuk bisa mengalahkan rasa ketidakpuasannya terhadap dirinya.
Itulah hasil analisis saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kadang kala